Kali ini saya menyapa Anda dari Ranah Minang bersama Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Prayitno yang hobi ngetrail. Tapi ini tidak sembarang ngetrail karena ada misinya. Apa saja? Terus ikuti perjalanan saya dalam Satu Indonesia. Pak Irwan, Yep. ngetrailnya ini masih gahar. Padahal udah 52 tahun ya Pak ya? Iya. 52 tahun ini, Ini- hobi yang susah ditinggalkan atau gimana? Bukan, pertama nih tuntutan masyarakat. Karena Sumatera Barat ini luas dan banyak infrastruktur yang di kabupaten di daerah terpencil yang tidak bisa dikunjungi dengan mobil roda 4. Maka karena saya punya hobi bawa motor, hal itu tidak jadi hambatan. Sehingga kita jemput aspirasi ke mereka dengan menggunakan motor, kita pun ke sana pergi dengan motor jemput dan ketika ketemu kita dengar masukan, pendapat, keadaan, kita lihat, kita dukung mereka ini dengan bantuan-bantuan yang ada, kasih bibit, cabai, tanaman-tanaman lain untuk ditanam. Kalau dia miskin kita bantu dengan uang zakat dan sebagainya. Jadi itu suatu hal yang menyenangkan juga bagi mereka dan bagi saya jadi melepas hobi juga. Artinya ini sebenarnya aksi belusukan gitu ya Pak ya? Kurang lebih belusukan tapi dengan motor. Nah, kalau selama belusukan pakai trail ini Pak, apa saja sih Pak yang Bapak temukan di lapangan Oh itu? banyak. Pertama infrastruktur. Nah, jadi infrastruktur ini satu dampak yang serius ketika kita hadir langsung melihat secara fisik, kita lihat keadaannya dan langsung kita dukung dengan program-program untuk setidaknya tahun depan. Kita anggarkan di APBD, baru nanti kita bangun. Pak Irwan, kita sekarang sudah di Nagari Pariangan yang indah Ya, ini Pak betul, ya. ya. Nah kan tahun 2012, kan ini Nagari ini ditetapkan atau dianugerahi sebagai desa terindah di dunia oleh majalah Travel Budget. Ya, betul. 2012 loh Pak, itu udah Ya. 5 tahun yang lalu. Ya. Tapi banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu. Ya. Apa dong Pak yang dilakukan untuk mengangkat pesona ini agar diketahui oleh masyarakat Indonesia? Ya, jadi begini, kami juga sebetulnya terus terang, informasi ini baru 2 tahun terakhir dapat informasi, termasuk Pak Bupati juga. Dan tahunya pun juga dari mulut ke mulut yang sudah sampai. Jadi ini kan independen majalah melakukan survei. Apa yang disebut dengan indah itu memang tidak hanya fisik pemandangan, tapi juga budaya. Jadi budaya di sini masih bertahan ya. Budaya dari segi pakaian, adatnya, istiadatnya, kemudian juga tata cara untuk pernikahan, kemudian juga berbagai macam bentuk adat itu masih ada ya. Maka hal ini harus dilestarikan supaya keindahan itu tetap terjaga. Oleh karenanya tentu tidak ada di sini bangunan-bangunan hotel dan sebagainya karena akan mengganggu keindahan alam ini. Sehingga kita tidak fokus kepada infrastruktur dan juga pembangunan resort. Intinya adalah menjaga keasrian alam dan juga kearifan lokalnya. Kearifan Pak, ya? lokalnya, betul. Dan itulah daya tarik orang untuk datang kemari. Oke, Pak, ngomong-ngomong soal infrastruktur ini Pak. Ya. Pada saat Pak Joko Kirmanto menjabat sebagai Menteri PU dulu, Ya. Sumatera Barat kan sempat disebut sebagai wilayah yang infrastrukturnya paling bagus dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Apa Betul. sebenarnya yang Bapak bangun waktu itu Pak? Menurut beberapa menteri termasuk Pak Purnomo menteri pernah kemari, Pak di kampung saya aja nggak begini jalannya. Bapak di tepi bukit gunung jalannya hot mix dan bagus. Ini kan tepi gunung bukit hot mix sampai ke atas sana. Jadi semua terlintasi dan itu memang program kita dari pemerintah mengawali dari seluruh kegiatan lain adalah infrastruktur. Karena infrastruktur ini sumber peningkatan apapun. Peningkatan ekonomi, peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dari infrastruktur. Nah kalau infrastruktur jelek, bagaimana ekonomi memobilisasi hasil panen? Kalau infrastruktur jelek, bagaimana anak pergi sekolah? Bagaimana rumah sakit, kesehatan dan sebagainya? Jadi
Infrastruktur ini yang utama. Ini selama 2 periode menjabat, kalau boleh nyebut 1 atau 2 penghargaan yang paling berkesan itu apa Pak? Sebetulnya yang paling berkesan itu justru bukan penghargaan, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat. Dan itu tidak ada penghargaannya. Sumatera Barat itu beda dengan provinsi lain. Kita gunung bukit nggak bisa dijadikan metropolitan, megapolitan atau dijadikan gedung bertingkat mewah. Kalau ada orang yang mau begitu, orang sini pindah merantau dia. Jadi di sini rata-rata masyarakatnya hidupnya ingin sejahtera, tenang, tentram, aman, damai. Pendapatan sehari lebih dari yang biasa yang dipenuhi, kehidupan aman, itulah yang diinginkan. Tadi kan yang paling membahagiakan Bapak adalah ketika kinerja Bapak itu dirasakan oleh masyarakat. Ya, betul sekali. Tapi seingat saya setelah periode pertama Bapak menjabat, Ya. kapok katanya jadi gubernur. Apa itu Pak yang membuat kapok? Sebetulnya lebih kepada kapok itu kepada beratnya amanah begitu. Karena amanah itu kan kalau nggak dikerjakan bisa neraka ujung-ujungnya. Jadi harus hati-hati betul. Sekarang berarti terpaksa nih. Kalau sudah diputuskan kita bismillah jalan ya. Kenapa? Karena ini harus dijalani sampai pas habis tahun 2021 mudah-mudahan. Oh iya sudah, kenal betul Audun Kiplan. Ya, kemarin saya baru pulang dari Norwegia bersama dia dan tahu tidak di Norwegia itu menjadi viral. If you never tasted, it's a big disgrace. I am your biggest fan. Menurut saya kalau Bapak Irwan tuh untuk mengatasi masalah pariwisata Padang sudah cukup bagus. Banyak wisata-wisata dari luar pun datang ke sini untuk bermain atau berlibur. Apalagi jalan-jalan sekarang udah lebih fasilitasnya lebih diperbarui lagi. Sebelum pasca gempa memang bangunan banyak yang ambruk banget. Beliau membaur dan jiwa muda sekali. Kalau menurut saya sih beliau tegas, disiplin, dan apa yang diucapkan banyak sesuai dengan kenyataan. Kota Padang udah banyak melakukan perubahan, salah satunya di segi wisata pantai. Dulunya pantainya kotor, nggak terjamah, apapun sekarang udah banyak perubahan lah pokoknya. Pak Gubernur, tempatnya indah, bahkan Presiden sudah ke sini, bahkan menjuluki sebagai Raja Ampat di Sumatera Barat. Ya, betul. Apa rencana Anda terhadap tempat istimewa ini untuk dipublikasikan ke dunia, Pak? Ya kalau publikasi sudah berjalan, tentunya kami dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Pesisir Selatan, ada bupatinya, ada pemdanya, kita sedang upaya untuk membebaskan lahan, kalau bisa 1.000 hektar, kalau bisa. Sedang upaya sekarang ini untuk menjadikan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Dan ini sudah didukung oleh Menteri Pariwisata dan Investasi juga kita sedang lakukan untuk memberikan beberapa planning project di sini. Mudah-mudahan kalau ini jalan semuanya, secepatnya ini bisa maksimal untuk dijadikan daerah wisata dan ujungnya peningkatan pendapatan masyarakat semakin meningkat. Kalau tadi saya ke sini, Pak, dari Kota Padang relatif masih agak jauh. Terus infrastruktur menjelang naik ke sini juga agak susah itu, Pak. Memang jalannya rusak, tapi insya Allah tidak rusak lagi ke depan setelah diperbaiki. Jadi sebetulnya untuk orang mendatangi destinasi di sini tidak terlalu jauh. Sebutlah dari Kota Padang sebagai ibu kota, turun dari airport, ya normal 1,5 jam, ya kan? Nggak lama lah ya dalam perjalanan untuk mengunjungi satu destinasi, dan saya rasa sampai 2 jam pun kalau dia mau santai beristirahat pun masih oke lah, nggak masalah. Ngomongin soal pariwisata Sumatera Barat, kan 2016 ini bisa dikatakan masa penuh anugerah nih. 2 anugerah dari World Halal Tourism Award ini diraih oleh Sumatera Barat. Ini tidak main-main penghargaan itu ya, mengalahkan Turki, kemudian Abu Dhabi, Malaysia gitu. Ya, sebenarnya apa sih yang mereka lihat dari Sumatera Barat sampai mendapatkan award sebagai destinasi halal ini, Pak? Banyak hal. Pertama makanannya,
di sini tersedia halal. Dagingnya, prosesnya, penyediaan dan sebagainya. Kemudian pelayanan terhadap yang hadir. Di sini pun ada musola, ada masjid, tersedia lengkap. Di kamar-kamar hotel pun demikian, ada Quran, ada arah kiblat. Kemudian juga di mana-mana kita sangat mudah melihat mereka-mereka masyarakat di sini tampil dengan budaya Minang yang adalah juga budaya Islam. Itu kan ngomongin soal destinasi tadi Pak ya. Betul. Kalau kemudian yang kedua kan yang memenangkan adalah kategori kulinernya. Kulinernya. Kuliner halal. Wah, itu jangan-jangan gara-gara Nasi rendang. Rendang, nasi padang, segala macam yang disebut gulai, ya gorengannya, makanannya, pokoknya banyak lah. Datang aja ke restoran Padang pasti terhidang semuanya. Suatu gaya yang tidak bisa dikalahkan dari restoran-restoran lain di dunia. Oke, terkait itu saya punya sesuatu nih Pak. Kayaknya sih, Bapak udah nonton belum nih? Apaan tuh yang ya? ini nih. I still remember when I tasted you. I wouldn't believe that it could be true. It was the first time in my life. And if you were human, I would make you my wife. Whoa. Nasi padang, nasi padang, nasi padang. Kenal betul Audun Kiflan. Ya, kemarin saya baru pulang dari Norwegia bersama dia, dan tahu tidak, di Norwegia itu menjadi viral ya. Di koran-koran besar masuk halaman pertama, di TV-TV nasional dia hadir, Kiflan, Audun Kiflan menampilkan rendang dan nasi padang, dia sebagai chef dengan hostnya. Nah, jadi sudah mendunia. Nah, akhirnya begini, di Norway itu kita menyediakan makanan gratis, makanan Padang ke peserta pameran. Untuk dapetinnya antri. Ada orang yang antri udah dapet makan, antri lagi dapat makan sampai 4 kali. Wow. Yang kelima kali dia malu aja. Begitulah nikmat dan enaknya nasi Padang bagi orang bule. Tapi kemudian apa Pak yang akan dilakukan untuk semakin memperkuat brand image makanan-makanan Padang ini enak-enak? Gitu? Pokoknya gini, kami dari pemerintah memfasilitasi UMKM untuk masak rendang dan di packaging untuk kemudian siap dijual dalam bentuk kemasan yang bagus. Siap ekspor ya Pak ya? Oh, ekspor sudah siap. Ekspornya kira-kira kemana aja nih Pak? Oh, yang paling banyak di Eropa tuh di Belanda, itu paling banyak. Dan Belanda itu kan karena memang ada sejarah dengan Indonesia dan banyak orang Indonesia yang ke sana, dan juga banyak juga restoran Padang di Belanda. Jadi mengakses untuk rendang itu lebih mudah. Zildjian itu melihat, memantau pejabat publik yang rutin melakukan kegiatan musik seperti sebagai drummer. Pak Irwan, sekarang kita ngobrol tentang keseharian Bapak nih Pak. Ya, Sebagai seorang gubernur, suka ngedrum katanya. Bahkan dapat penghargaan dari Zildjian Award. jadi Zildjian itu melihat, memantau pejabat publik yang rutin melakukan kegiatan musik seperti sebagai drummer. Dari situlah kemudian dia melihat saya dari YouTube, dari informasi, dan juga ada perkumpulan drummer yaitu Gilang Ramadan dan kawan-kawan. Ya, dia pastikan, dia usulkan dapat penghargaan bahwa saya sebagai pejabat publik yang aktif sebagai musisi drummer. Sebenarnya sejak kapan mulai ngedrum dan aliran musiknya dulu apa sebenarnya Pak? Jadi kalau ngedrum itu saya sukanya rock Rock ya. karena enak aksinya.
apa bermusik kemudian main drum ini juga menjadi penyemangat Bapak gitu dalam beraktivitas? Saya rasa iya, memberikan semangat juga. Ya kegiatan-kegiatan seperti ini juga memberikan nuansa baru lah buat pencerahan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan flashback dulu nih ke masa-masa pendidikan, masa-masa kuliah Bapak. Saya punya sesuatu ini, Pak. Coba kita lihat dulu, Pak, ini. Kalau ngelihat pertama buku nih, Pak. Oke. Kemudian ngelihat kaos. Ini apa nih kaosnya? Kaos. Kira-kira apa sih, Pak, yang teringat sama Bapak? Kemudian ketika saat kuliah apa yang dengan dua hal ini apa yang paling diingat, Pak? Ya berarti saya ini dulu waktu kuliah jualan buku, jualan kaos, baju dan sebagainya. Karena begini, saya semester 3 udah menikah. Anak 2, mencari hidup, kuliah juga, sibuk di kampus juga sebagai aktivis dakwah kampus. Kemudian saya pergi ke daerah kemari, ke Padang dari Jakarta. Seingat saya untuk urusan dakwah ini lebih 86 kali naik kendaraan PP jadi 172 naik kendaraan bis waktu itu. Bolak-balik tiap bulan. Dan kemudian bisa dibayangkan bagaimana kuliah di kampus, nggak pernah masuk. Nah itu dia, Pak, saya penasaran karena informasinya Bapak kuliah itu 6 tahun 6 tahun dan ya. IP-nya kecil. Berapa itu, Pak? 2,002. Pertanyaannya adalah, Pak, dengan cuma IP 2, Bapak bisa S2 di Malaysia, kemudian Oh, iya. S3, bahkan profesor. Alhamdulillah juga ini memang takdir buat saya. Memang secara persyaratan tidak bisa. Tapi ada kawan saya Profesor Dr. Syahrim. Dia dosen di sana, menjamin saya sebagai calon mahasiswa S2 dengan jaminan dia. Akhirnya diterima sebagai percobaan. Tapi saya lawan percobaan ini dengan prestasi saya. Akhirnya lebih cepat dari biasanya kuliah tamat dan nilainya pun maksimal kumlot. Beliau ingin semua cepat, tidak mau berbelit dalam bekerja. Semua pekerjaan yang harus selesai hari ini harus selesai. Setiap beliau pulang walaupun jam 2 pagi, besok pagi surat sudah distribusi. Jadi kalau ada orang menyatakan surat macet di gubernur itu tidak pernah ada. Yang pasti Bapak itu seorang pekerja keras ya, seorang bersungguh-sungguh dalam suatu pekerjaan dan mempunyai tujuan ya, mempunyai suatu konsentrasi yang tinggi, sehingga apabila dia melakukan satu pekerjaan itu selalu selesai. Pas awal-awal itu sih, maksudnya pas awal-awal ayah jabat jadi gubernur, emang kan saya juga dulu masih SMP, jadi saya ngerasa kalau misalnya ayah saya emang kurang peduli, misalnya karena sibuk sehari-hari kerja gitu kan. Tapi kalau sekarang udah kebiasa, jadinya nggak terlalu mikirin banget sih kalau misalnya ayah sibuk gimana-gimana gitu. Iya, kalau untuk umur sekarang itu termasuk gaul ya. Saya kayak banyak kegiatan, karate, nge-trail, ngedrum, ngeband, nyanyi juga. Ya emang banyak kegiatan untuk umur ayah yang sekarang gitu, termasuk ya keren lah gitu. Pak Irwan, ini kan sudah masa periode terakhir Bapak ya, gitu. Nah, 2 kali. Setelah ini apa Pak yang akan Bapak lakukan? Prinsip hidup saya itu adalah bagaimana saya maksimal bisa bermanfaat untuk orang lain. Banyak pekerjaan, tidak harus menjadi pejabat publik. Pejabat publik ini kan amanah. Amanah ini tidak boleh diambil, dikejar dengan ambisi, tapi itu akan datang dengan sendirinya kalau Allah kehendaki dan masyarakat mengendaki. Pak Irwan, terima kasih banyak. Satu Indonesia sudah boleh ngobrol-ngobrol dengan Bapak, sudah diajak ke Mandeh, Nagari Pariangan juga nge-trail di Singkarak ya. Ya, lalu siapa lagi sosok inspiratif yang akan kami hadirkan dalam program Satu Indonesia? Terus ikuti Satu Indonesia setiap hari Sabtu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saya Tommy Ristanto, sampai jumpa. Terima kasih Pak ya.